Ya, berikutnya kita akan beralih kepada penelitian kami pada data sekunder, yaitu dengan judul Analisis Data Demografi dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Sosial di Indonesia. Ya, dari judul tersebut kami mengambil latar belakang bahwa terdapat data demografi yang mencakup informasi penting seperti distribusi usia, jenis kelamin, tingkat kelahiran, mortalitas, migrasi, dan struktur keluarga yang kemudian dihitung dan dapat menjadi namanya bonus demografi. Di sini kita dapat melihat terjadinya penuaan penduduk di beberapa negara sehingga dari bonus demografinya dapat mengalami dampak dan menurun. Sementara itu terdapat juga pengaruh dari kebijakan sosial yang terkait dengan bonus demografi, yang juga terkait dengan adanya faktor seperti pensiun, perawatan kesehatan, dan keamanan sosial. Pada judul sekunder kali ini terdapat terdapat 3 rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana data demografi mempengaruhi kebijakan ketenaga kerjaan dan pengembangan keterampilan di Indonesia. Yang terakhir yaitu bagaimana ketimpangan sosial yang dihasilkan dari perbedaan dalam distribusi demografi mempengaruhi kesejahteraan sosial dan integrasi sosial di berbagai daerah di Indonesia. Lalu ada tujuan dari data sekunder kita, yaitu yang pertama untuk mengkaji perkembangan kependudukan dan ketenagakerjaan Indonesia terkait dengan momentum bonus demografi. Yang kedua untuk mengkaji dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga untuk mengkaji perkembangan pertumbuhan ekonomi dan input pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dalam demografi menunjukkan hubungan antara perubahan populasi dan perkembangan ekonomi, di mana populasi besar dapat meningkatkan tenaga kerja dan juga produktivitas. Tapi hal tersebut krusial dari kualitas keterampilan. Kemudian ada pun bonus demografi. Di sini bonus demografi merupakan kesempatan emas yang dapat dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif dengan rentang usia 15 sampai 40 tahun. Dalam evolusi kependudukan yang dialaminya, bonus demografi itu dapat didefinisikan juga di masa transisi demografi, yang artinya terjadi penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran dan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan penduduk usia produktif secara optimal. Kemudian ada keterkaitan dengan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Nah, hubungan antara demografi, pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan ekonomi itu dapat terjadi ketika proporsi penduduk usia muda itu menurun, sementara usia kerja itu meningkat. Nah, dalam kondisi ini tuh beban biaya untuk memenuhi kebutuhan usia muda berkurang, sehingga sumber daya yang dapat dialihkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ya, berikutnya dari judul dan landasan teori tadi kita mendapatkan metodologi penelitian. Jadi di penelitian sekunder ini kami menggunakan analisis data melalui metode statistika inferensial, yaitu kesimpulannya yang diambil setelah mengolah data dari suatu sampel populasi. Ya, lalu juga didapatkan teknik pengumpulan data, yaitu kita menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah dengan judul yaitu Analisis Pengaruh Faktor Demografi dan Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Milenial di Jawa Timur. Untuk hasil dan pembahasan pada data sekunder ini, perhitungan yang menunjukkan bahwa distribusi bonus demografi tenaga kerja Indonesia memiliki nilai rata-rata atau MEAN sebesar 66,423 dan median 66,4 yang menunjukkan kecenderungan data hampir simetris. Rentang data sebesar 7,6 menunjukkan variabilitas antara angka tertinggi dan terendah. Dengan menggunakan 5 kelas interval,
diperoleh panjang kelas sebesar 1,267 yang menggambarkan ketepatan interval data. Batas bawah dan batas interval kelas masing-masing sebesar 61,9 dan 70,5 yang menunjukkan rentang di mana sebagian besar data terdistribusi. Data tersebut penting untuk merumuskan kebijakan yang mendukung optimalisasi tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Lalu pada data sekunder ini ada tabel tenaga kerja yang menyajikan data tunggal yang dianalisis lebih mendalam untuk menghitung simpangan baku, yang merupakan ukuran seberapa tersebar atau bervariasi data dari rata-ratanya. Setiap nilai data dimulai dari 62,4 hingga 70, dan setiap nilai ini dikuadratkan untuk mendapatkan yaitu nilai kuadrat dari masing-masing data. Dari hasil tersebut diperoleh total penjumlahan sebesar 1394,9 dan total sebesar 97.764,35 dengan menggunakan rumus standar deviasi diperoleh simpangan baku sebesar 46,856 yang mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam kumpulan data ini. Kemudian tabel standar deviasi data tunggal dipaparkan pada tabel di mana distribusi data dalam bentuk interval kelas, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Interval sendiri, interval kelas di sini dibagi menjadi 6 kelompok dengan nilai tengah mulai dari 63,5 hingga 69,55 dan total frekuensi sebesar 21. Berdasarkan tabel yang telah dibuat, perhitungan median menggunakan rumus median, data kelompok menghasilkan nilai median sebesar 66,35, sedangkan modus dihitung menggunakan 3 penglihatan yaitu 65, 68,9 dan 68,9, di mana tersebut menunjukkan dominan dalam distribusi data. Selanjutnya hasil dan pembahasan mengenai tabel standar deviasi data kelompok. Nah, data kelompok ini memuat data terkait bonus demografi tenaga kerja Indonesia dari tahun 2003 hingga 2023. Nah, pada tabel tersebut dapat dihitung nilai tengahnya dan frekuensi. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai varian sebesar 5.668.773,7.775 dan standar deviasi sebesar 2.251,327. Nah, peningkatan bonus demografi ini dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nah, terutama pada sektor agrikultur, infrastruktur, dan maritim. Namun, terdapat resiko penurunan jika kebijakan yang mendukung tidak diimplementasikan secara efektif. Selanjutnya pada bonus demografi tenaga kerja selama 20 tahun, yakni pada tahun 2003 sampai 2023, terdapat grafik yang menunjukkan peningkatan bonus demografi tenaga kerja Indonesia dari 64,2 pada tahun 2003 menjadi 70 pada tahun 2023, yang berpotensi meningkatkan efektivitas pembangunan ekonomi. Peningkatan tenaga kerja tersebut dapat mempercepat pembangunan di beberapa sektor seperti agrikultur, infrastruktur, dan maritim yang akan berkontribusi pada kemajuan nasional. Pembangunan ekonomi diperkirakan akan sejalan dengan peningkatan tenaga kerja tersebut. Akan tetapi, standar deviasi yang besar mengindikasi fluktuasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi stabilitas pertumbuhan. Oleh karena itu, resiko penurunan bonus demografi dapat terjadi jika kebijakan yang mendukung tidak diterapkan dengan baik. Berdasarkan dari pengamatan kami pada data sekunder, didapatkan kesimpulan yang pertama yaitu diketahui terjadi kenaikan bonus demografi kerja Indonesia dari tahun 2003 hingga 2023 sebesar 1,09%. Dan kenaikan bonus demografi tenaga kerja Indonesia akan berdampak pada peningkatan laju pembangunan ekonomi Indonesia secara signifikan.
Lalu yang ketiga yaitu laju pembangunan ekonomi nasional yang meningkat akan berkontribusi juga terhadap peningkatan pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan. Kemudian telah selesai presentasi dari penelitian kami pada data sekunder dan juga data primer. Terima kasih sebelumnya. Ini kami ucapkan jika ada salah kata, mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.